siap? Ayo lagi, ready? Akhirnya kalau mau smash, kalau mau melakukan gerakan, nah di situ semua bergerak ototnya dengan harmonis. Ketika otot itu bekerja secara harmonis, maka hasilnya akan efisien. Nah, kita kan berpikirnya kadang-kadang untuk melatih fisik yang penting otot ini saya latih, otot ini saya latih, tapi nggak pernah menggabungkan otot itu dalam satu keharmonisan gerak, ya kan? Itu masalah besar. Nah, mengapa nggak pernah? Mungkin satu, latihan itu nggak dikenal dulu, latihannya nggak pernah memberikan pada pelatih sekarang ini. Atau kedua, pelatih yang sekarang susah melakukannya. Nah, makanya ini kesempatan kita untuk berbagi nanti bagaimana cara melakukannya, saling bekerja sama. Nah, ini adalah namanya adalah kinetic link. Jadi link dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Kalau sling, otot itu nggak ada yang kerjanya hanya di kanan semua, tapi ada kanan dan kiri. Itu nyambung. Kemudian depan belakang. Sehingga kita sering direfleksi oleh tukang yang ahli refleksi kan. Nah, karena mereka ingin merefleksi otot bagian sini connect dengan bagian sana. Jadi ini selingnya seperti ini. Ketika melatih, kita harus melatih kanan dan kiri supaya selingnya semua kena. Nah, itu dipersiapkan dulu. Nanti setelah itu juga di sini melatih seluruhnya. Nah, itu harus dilatih. Contoh-contohnya besok Pak Devi akan menyampaikan. Nah, ini tadi latihan ketika memanjang dan mendek. Ini memanjang, ini mendek. Demikian juga paha. Ini ketika turun ini pahanya memanjang, ketika naik pahanya mendek. Nah, biasanya kita kenal latihan itu plyometrics, latihannya namanya. Atau stretch shortening cycle. Jadi stretch itu memanjang, shortening itu memendek, cycle itu perputaran memanjang dan memendek. Kemudian latihannya plyometrics, ya kan? Tapi latihan plyometrics itu jangan diberikan kalau atlet belum mempunyai kekuatan yang bagus. Karena berat badan ini ketika turun itu beratnya berat badan dikali gravitasi, ya kan? Nah, sehingga tidak begitu mudah kita melakukan membuat tahanan gerakan yang begitu besar. Sehingga kekuatannya harus bagus dulu baru latihan ini. Sehingga latihan seperti itu dilakukan di persiapan khusus. Nanti di fase setelah otot itu harus kita kenal dulu segi-seginya, kemudian bagaimana sifatnya, karakternya, kemudian nanti kita akan mengidentifikasi bagaimana melatihnya. Nah, ini baru metodologinya. Nanti aplikasinya Pak Devi akan menyampaikan latihan kekuatan. Mungkin besok. Nah, yang hari ini siang nanti kita akan latihan sistem energi atau kardiorespiratory. Sudah pada kenal sistem energi dalam tubuh kita itu ada berapa? Yang Anda ketahui? Sistem energi aerobik, lawannya anaerobik. Ada yang bisa menerangkan yang aerobik itu seperti apa, yang anaerobik itu seperti apa? Sekarang Anda duduk gini itu aerobik atau anaerobik? Aerobik menggunakan oksigen ya, oksigennya dihirup. Nah, ketika tubuh kita itu mempunyai organ tubuh seperti ini, udara kita hirup, udara yang kita hirup itu ke paru-paru kemudian menyebar ke darah, darahnya itu darah yang penuh dengan oksigen, ya kan? Artinya ketika darah kita penuh oksigen, kita transfer ke otot, ototnya bekerja secara aerobik. Kemudian walaupun aerobik di sini darah itu sudah mulai habis oksigennya karena dipakai oleh otot untuk bekerja. Kemudian dia laporan ke atas untuk mengambil udara lagi, oksigen lagi melalui pernafasan, kemudian ke paru-paru. Sekarang Anda sedang bernafas nggak? Jangan-jangan lupa kalau tidak sedang bernafas. Berarti Anda aerobik ya sekarang. Anda oksigennya tekor atau tidak tekor sekarang? Tidak ya, tidak tekor ya, relax aja ya. Kalau tekor gimana? Anda, tindakan Anda. Tarik nafas. Kalau tekornya
ya kan? Saya ingin ngetes sampai kapan Anda tekor. Coba berdiri semua. Saya coba tes kondisi kardio Anda. Sekarang semua ikut tangan. Ini tekor kan? Belum. Ciri-cirinya nggak tekor itu bisa lama. Misalnya bisa 30 menit, 1 jam, nggak apa-apa karena kita nggak tekor. Saya bisa sambil bicara. Oh, itu berarti aerobik atau anaerobik? Aerobik, karena oksigennya diambil untuk bekerja otot. Sekarang Ayun mengikuti tepuk tangan saya. Siap ya? Ayun lagi siap? Ayo, sesuai dengan aturan. Oke, stop. Belum tekor ya? Belum. Artinya itu aerobik, ya kan? Sekarang lagi, Ayunnya jangan gini, tapi ini. Nah, gini. Supaya kita seperti itu tadi. Kalau gini ya sampai apa nggak tekor-tekor ya kan? Oke, siap? Ayo lagi, ready? Stop. Kira-kira tekor nggak ini nanti? Kalau dibiarkan terus-menerus. Tekor ya. Sekali lagi, siap? Nah ini lebih tekor lagi, ya kan? Berarti yang dua terakhir itu anaerobik. Karena apa? Anda bernapas, kemudian berarti kan itu anaerobik dunia kerja. Nah, jadi ada yang pertama 2 itu aerobik, yang 3 dan 4 itu anaerobik. Anda merasa bahwa sudah mulai kurang oksigennya. Nah kalau kurang berarti darah itu oksigennya nggak sampai ke otot. Oksigennya cuma ngambang di atas, belum sampai otot, tapi otot harus bekerja. Sehingga ototnya biru semua, seperti orang lupa bernapas. Kalau Anda lari cepat sekali, 200 meter, 300 meter sudah mulai kolek. Kenapa? Karena nggak ada oksigen yang masuk dalam tubuh kita. Nah sekarang sekali lagi ayunan mengikuti tepuk tangan saya. Siap? Silakan dulu. Saya tanya, kalau Anda main basket, Anda yang 1, 2, 3, 4 atau yang terakhir? Terakhir ya. Kalau basket kadang lalu cepat, kadang pelan kan? Kalau sepak bola, yang 1, 2, 3, 4 atau yang terakhir? Terakhir. Kalau pencak silat, 1, 2, 3, 4 atau yang terakhir? Pencak silat. Pencak kencang terus atau ada kencang dan recovery? Berarti campuran yang terakhir. Banyak sampai melatih yang terakhir, iya kan? Nah, ketika Anda mau melatih, diusahakan atlet Anda itu bisa bekerja seperti yang terakhir. Karena kalau atlet Anda nggak bisa bekerja seperti yang terakhir, itu nanti tekor. Misalnya, lari kencang, pulang jogging. Lari kencang, pulang jogging, seperti futsal misalnya ya. Pulang jogging. Nah kalau yang habis duluan, berarti kapasitas recovery-nya kan habisnya nggak sama. Ada yang merasa habisnya lama, ada yang habis duluan, ya kan? Kalau saya baru 3 kali lari cepat, kemudian balik sudah oleh, ya kan? Tapi bagi yang masih aktif, terlatih, dia bolak-balik sampai bisa 5 menit, 10 menit, 7 menit bisa. Nanti gantinya setelah 7 menit misalnya atau 5 menit. Kenapa futsal diganti? Karena bolak-baliknya cepat, ya kan? Basket juga kenapa boleh kita ganti terus? Karena bolak-baliknya cepat. Tapi sepak bola enggak. Sepak bola lari cepat, pulangnya kadang-kadang ada yang jalan, ada yang lebih pelan. Nanti larinya lagi belum tentu dalam 1-2 menit, masih nunggu lagi, ya kan? Latihannya jadi beda nggak antara futsal dengan sepak bola? Berat mana latihannya sepak bola sama futsal? Untuk sistem energinya? Futsal, karena futsal sering digunakan terus, ya kan? Basket berat kan? Berat juga karena dia bolak-balik recovery-nya sedikit. Tapi sepak bola tergantung. Kalau pemain yang malas harus lari ke depan, pulangnya mungkin cari gocek, ya kan? Karena lawannya beda kan. Nah, tapi itu artinya kemampuan recovery-nya jelek, sistem energinya jelek. Nah, Anda tugas kita sebagai pelatih adalah membuat sistem energi kita itu bagus.
Artinya ketika kita main futsal, kita main basket, kita main bela diri, kita main olahraga yang ada cepat, ada lambat, itu nggak habis-habis. Jadi artinya kerja otot itu bisa ketika cepat, kemudian dia melakukan gerakan pelan. Nah pelan ini aerobiknya muncul. Dia recovery jogging, tapi nggak normal, masih tersengal-sengal terus. Berarti kecil ya aerobiknya. Kapasitas aerobiknya jelek. Yang anaerobik, ini larinya sendiri-sendiri tapi saya pasang jadi satu. Kira-kira yang larinya paling cepat, paling anaerobik yang mana? Nomor 3 dari belakang, 1, 2, 3. Nah ini ya. Nah ini, kenapa ini larinya cepat? Karena kakinya lurus ya, ayunan tangannya tinggi. Ini berarti dia menggunakan oksigen atau tidak ketika gerak? Tidak. Waktunya singkat atau lama dia lari seperti ini? Singkat. Larinya cepat atau pelan? Cepat, intensitasnya tinggi. Itu ciri-cirinya anaerobik. Jadi kalau atlet kita sudah lari seperti ini, jangan dipaksa lama-lama, nanti mesti kolek. Ya, bisa-bisa kena corona. Nah, jadi hati-hati. Nah, kalau mbak ini kelihatannya aerobik atau anaerobik nih? Aerobik menggunakan oksigen, waktunya bisa lama ya jogging seperti itu kalau hari Minggu, kalau alun-alun atau dekat masjid raya. Kemudian intensitasnya rendah, kecepatannya rendah. Nah, jadi kita menyimpulkan ketika Anda mau melatih yang aerobik, berarti nggak usah cepat-cepat. Kadang-kadang anak di tes aerobik itu larinya cepat duluan, ya kan? Ya mesti habis di tengah, ya kan? Nah, itu harus diingatkan bahwa ini aerobik, tes aerobik. Misalnya tes 15 menit atau tes 12 menit, jadi jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat habis belakangnya karena ada kekurangan oksigen. Nah, saya akan dicoba diskusi nanti sore mulai jam 2. Apakah kita bisa melatih aerobik atau tidak? Kalau kita bisa melatih aerobik, artinya walaupun atlet itu lari seperti ini, berhenti, recovery, istirahat sebentar, dia sudah bisa lari lagi. Istirahat sebentar, bisa lari lagi. Artinya itu istirahatnya bagus, pola recovery-nya bagus. Sehingga ketika dia berlatih, maka dia ada efek terhadap denyut nadi meningkat, ya kan? Kalau denyut nadinya kecil terus, berarti atau besar terus, berarti kan tidak latihan pun tinggi, berarti kan tidak terlatih. Kemudian jantung paru-parunya bekerja lebih cepat, kapasitasnya lebih besar. Jadi kalau paru-paru kita semakin kapasitasnya semakin besar, berarti kita terlatih. Kemudian pembuluh darahnya kalau pas melebar itu oksigen akan mengalir dengan baik. Tapi ketika nggak berlatih menyempit, nah itu kita kapasitasnya melemah. Darah mengalir lebih cepat, berarti ini bagus. Dan kalau berlatih terjadi pertukaran oksigen, hasil latihannya lebih banyak oksigen otot yang bekerja, sehingga kapasitas oksigennya meningkat. Nah kapasitas oksigen itu ibaratnya kita punya dompet ini tebal, ya kan? Ini punya saya nggak tahu, kayaknya tanggalannya nggak tebal. Jadi kalau saya ke warung kopi, saya beli kopi, saya beli ini, saya keluarkan uang misalnya 50.000, saya buka tinggal sedikit uang saya, berarti aerobiknya selesai, ya kan? Tapi kalau yang dompetnya tebal, mengeluarkan teman-teman kita terakhir semua habis 200.000, tapi masih banyak juga. Berarti saya nanti sudah bisa traktir lagi besok, ya kan? Itu berarti aerobiknya bagus. Tapi kalau misalnya uangnya sedikit, berarti aerobiknya selesai, ya kan? Berarti begitu dipakai sedikit, aduh sudah habis. Akhirnya, nah itu sudah nggak bisa masuk karena dompetnya tipis, ya kan? Ke sana kita balik jogging, itu kalau bisa terpulih lagi. Nah itu namanya kapasitas aerobiknya tinggi, dompetnya tebal. Nah tinggal Anda bagaimana caranya membuat atlet kita itu dompetnya tebal. Kalau dompetnya tebal, pertandingannya menang terus, nanti otomatis juga akan dapat bonus tebal lagi yang aslinya, ya kan? Nah itu, tentunya, jadi kita juga harus seperti itu. Nah apa yang diperlukan ketika kita ingin tahu atlet kita punya aerobik yang bagus atau tidak? Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa? Kenapa? Denyut nadinya rendah ya misalnya. Tapi bisa nggak denyut nadi rendah tapi cepat lelah? Bisa juga kan? Nah, artinya untuk mengetahui selain denyut nadi apalagi yang nyata. Yes. Nah,
itu untuk mencari kapasitas vital paru-paru kita terhadap oksigen. Itu dompetnya di paru-paru itu besar atau tipis, gitu kan? Nah, jadi di sini ada standar memang. Kalau orang usia 18-25 yang sangat baik excellent itu 60, di atas 60. Kemudian yang baik 52 sampai 60. Kemudian yang bawah, yang perempuan juga seperti itu. Nah, sekarang umur yang lainnya. Nah, itu artinya Anda mencari indeks di mana kapasitas aerobiknya bagus atau tidak. Jadi kalau kita tes pemain sepak bola Indonesia itu rata-rata 55. 55 itu di sini gimana nih? Good ya, bagus ya. Sebetulnya sudah bagus 55. Tapi Vietnam 62. 62 berarti kan excellent, ya kan? Kemudian Korea 65. Jepang 65. Eropa itu kebanyakan 65, 66. Sehingga nggak lelah-lelah. Kalau kita nonton Liga Eropa nggak lelah-lelah kan pemainnya. Lain dengan nonton PSSI gitu kan, kadang-kadang isinya banyak 55 sampai 62. Berarti begitu duit kita habis, kita masih punya banyak, iya kan? Nah, berarti dia masih bisa menerapkan Indonesia 55. Masuknya masuk bagus atau masuk jelek? Masuknya masih jelek. Vietnam 62. Masuknya bagus atau jelek? Dari 54 sampai 64, dia 62. Bagus atau jelek? Bagus. Eropa itu 65, 66. Berarti sangat bagus, ya kan? Nah, artinya kita bisa nggak membuat supaya atlet sepak bola kita mempunyai Eutomek 64, 62. Itu permasalahannya. Kalau kita kemarin keutuhan 63, 64 sama Vietnam nggak kalah sejauh itu di babak kedua. Nah, sekarang tugas kita sebagai seorang pelatih, kita membuat Eutomek yang naik disesuaikan dengan cabang olahraganya. Bisbol, basket, bicycle, kano, football, American football ya, gimnastik, senam, ice hockey, dan kemudian di sini ada atletik yang lari itu 60 sampai 85. 85 itu peran maraton. Kalau Agus Prayogo itu atlet SEA kita itu yang juara SEA kemarin itu 82 Eutomeksnya. Kalau di nah, oleh karena itu kalau kita ingin punya atlet yang nggak punya lelah, ya, itu Eutomeknya lihat sesuaikan dengan ini. Kalau bisa di level yang tinggi, sehingga kita main lawan siapa aja, lain yang udah pada lelah kita nggak lelah. Kan kita pertama mungkin kalah karena mereka tadinya bagus, taktiknya bagus, tapi begitu babak kedua mereka teler, kita masih tetap bagus. Dan nanti kita ganti mengajar mereka di belakang, iya kan? Kalau kita punya tim futsal 2x20 ya, tim futsal itu, kita kan ganti-ganti gitu. Tapi kalau kapasitas kita bagus, tim yang utama itu bagus, kita gantinya mereka udah ganti, kita belum ganti, selain seperti itu. Jadi kita akan lebih mendominasi. Nah, nanti begitu mereka sudah tim yang kedua sudah mulai lelah, kita ganti. Nanti begitu masuk lagi tim utama mereka, kita sudah bisa masuk lagi. Artinya recovery-nya kita cepat. Nah, kalau recovery yang cepat di tim utama kita, berarti kita akan menangkan pertandingan dengan lebih mudah. Basket juga begitu. Jadi ini standar. Nah, bagaimana cara mencapai ini? Nah, nanti sore akan didiskusikan oleh Pak Devi kepada kita semua bagaimana cara mencapai dan meningkatkan kapasitas kardio kita. Jelas ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Atau terlalu cepat? Nggak begitu terlalu cepat biasa ya. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, silakan. Silakan Coach. Dari petani antara aerobik dan aerobik kira-kira jeda waktunya berapa? Aerobiknya berapa menit, terus tanya berapa? Bisa dikombinasikan. Ya. Jadi ini tergantung dari intensitas gerakannya. Intensitas gerakannya itu cepatnya gerak. Jadi kalau kita itu gerakannya lambat, seperti maraton, dan itu aerobik murni. Jadi 99% atau 98% itu aerobik. Karena dia lari terus dan lari nggak pernah cepat, larinya gitu aja. Nanti baru kurang 200 meter atau kurang 400 meter mereka berbalap.
Dari 42,195 km, cuma 200 meter atau 400 meter dia cepatnya, anaerobiknya. Berarti 98 dibanding 2%. Anaerobiknya 2%, aerobiknya 98%. Nah, kemudian bagaimana dengan olahraga yang lain? Sepak bola misalnya. Sepak bola kita untuk mengetahui itu tidak sama satu dengan yang lain. Kita akan melihat berapa kali mereka sprint. Satu tim dengan tim lain beda nggak? Berapa kali atletnya sprint melakukan pertandingan? Apakah sama semua? Kalau yang sini sprintnya 20 kali, yang sini juga 20 kali? Belum tentu kan? Nah, kita namanya itu menganalisis performa dulu. Jadi melakukan kajian statistiknya dulu. Jadi ketika dilihat futsal misalnya, ketika dia nyerang ke depan lari, itu berapa kali? Jaraknya berapa meter? Nanti dari waktu 20 menit bersih itu berapa kali dia melakukan, dan berapa kali dia jogging. Akhirnya diketemukan, oh antara speed dan joggingnya itu perbandingannya 50-50 misalnya. Berarti 50% anaerobik, 50% aerobik, ya kan? Karena jogging itu aerobik. Nah, tetapi ada juga yang dia sangat cepat mainnya, banyak sprintnya, lalu juga sprint. Nah, berarti dia bisa lebih tinggi anaerobiknya. Nah, sehingga kita nggak bisa mengatakan secara pukul rata, tapi kita bisa mengatakan bahwa tinggal statistiknya seperti apa. Sepak bola juga begitu. Vietnam itu lebih banyak anaerobiknya dibanding Indonesia karena mereka lebih banyak sprintnya, ya kan? Nah, mungkin perbandingannya mereka Vietnam itu 60-40 mungkin, 60 aerobik, 40 anaerobik. Indonesia ini 70-30. 70 aerobik, 30 anaerobik. Karena anaerobik itu butuh recovery. Nah, recovery-nya itu aerobik. Nah, makanya dihitung. Nah, kalau Indonesia ingin melawan Vietnam, kalau bisa nanti latihannya anaerobiknya ditambah supaya dia bisa main cepat. Nah, tapi kalau atletik bisa dihitung karena atletik itu larinya sama. 400 meter ya secepatnya 400 meter, sehingga perbandingannya aerobik anaerobik itu aerobiknya 60, aerobiknya 40 misalnya. Nah, kalau maraton 98, 20. Kalau 100 meter 98 anaerobik, 2% aerobik, misalnya seperti itu. Atau 80, 20. Nah, itu kalau olahraga seperti atletik, seperti renang itu bisa diukur. Tapi kalau olahraga seperti permainan tergantung cara bermainnya. Nah, kita mau yang bermain cepat atau yang bermain lambat? Kalau kita bermain lambat, berarti kapasitas aerobiknya lebih banyak, anaerobiknya sedikit. Tapi kalau kita mau suruh main cepat, berarti kita harus meningkatkan aerobik dan anaerobiknya dengan prestasi yang tinggi. Tetapi harus sampai volumenya harus sampai yang tinggi dulu. Karena duitnya harus banyak, ya kan, untuk mengganti. Tadi ini harus ganti full. Gitu ya, Coach ya. Saya nggak bisa jawab langsung. Karena ini permainan, ya kan? Misalnya. Silakan, Coach. Saya dapat berapa menit saya bisa selama saya menyerang itu berapa detik atau berapa menit? Ya. Nah, satu babak itu berapa kali menyerang? Ya. Nah, itu dihitung. Baru hitung juga kira-kira saya bertahan berapa kali saat bertahan itu, ya. Dan berapa kali juga dalam satu babak. Nah, dari perhitungan yang kami hitung kemarin, dapatlah saya menggunakan aerobiknya 30% dan anaerobiknya 70%. Kira-kira kalau hitungannya seperti itu pas atau masih ada kesalahan? Oke, jadi begini. Ketika kita melihat dalam permainan hoki misalnya, ya, itu kan ada global time, ada durasi. Yeah. Ya, kita menghitungnya ketika kita melakukan gerakan kecepatan tadi seperti yang saya hitung, seolah-olah 70%. Kemudian recovery-nya 30%, berarti recovery ini harus bagus karena cuma 30%. Ya kan? Tetapi di sisi lain ada, misalnya ada waktu yang terbuang, ya kan? Bola out, kemudian juga waktu fase pendidikan, itu harus dihitung semua. Itu recovery. Itu dihitung juga? Dihitung juga. Kenapa? Karena ketika di dalam pertandingan itu ada bola recovery, atlet ngambil minum nggak biasanya? Ya kan, berebut ngambil minum, itu recovery nggak? Recovery. Nah, itu memang tidak sama satu pertandingan dengan pertandingan yang lain. Tetapi kita harus memainkan pola itu. Kenapa? Karena pelatih yang bagus biasanya dia ketika melihat atletnya sudah mulai kelelahan, dia membuat cara supaya atletnya bisa istirahat. Misalnya nyuruh yang satu kalau masuki jatuh agak lama, ya kan? Kan lainnya recovery.
bukan sebetulnya kita itu betul-betul kena, tapi kita ingin bantu kawan kita yang lain supaya recovery. Karena sana masih agak buka, kita sudah mulai keder, ya kan? Nah, itu artinya kita harus begitu. Nah, ketika kita indeksnya bisa naik, jadi benar itu hitungannya benar sih. Cara hitungannya benar. Ketika indeksnya sudah bisa naik 70-30 itu indeksnya sangat tinggi itu anaerobiknya. Karena itu berarti banyak nyerang, ya kan? Banyak melakukan gerakan cepat. Nah, kalau bisa sampai segitu, berarti nanti kita susah dikalahkan. Karena kita gerakannya cepat, ya kan? Nah, ketika kita masih baru bisa 60, berarti nanti lawan yang 70, kita itu mungkin agak berat, ya kan? Mereka main cepat sampai 70%, kita main cepatnya 60%, ya kan? Itu betul cara menghitungnya. Tetapi pelatih juga kadang-kadang perlu menghitung waktu buang, waktu yang untuk recovery, sehingga nanti hitungan itu bisa berubah kalau kita pakai waktu recovery. Nah, waktu recovery itu bagian dari taktik, ya kan? Ketika dites kok untuk make saya kalah dengan untuk make dia, saya akan buat taktik. Saya main cepat tetapi saya akan membuat buangan waktu tadi, ya kan? Supaya atlet saya bisa recovery. Nah, itu permasalahannya di situ. Sehingga kita ngitungnya jangan terlalu kaku. Boleh ngitung kaku, tapi begitu indeksnya ketemu, bagaimana cara memainkan dengan indeks yang lebih tinggi. Kalau indeks lawan lebih tinggi, kita mainnya gimana? Apakah bertahan? Apakah sama-sama menyerang, tapi kita banyak waktu buang, waktu recovery dengan cara kayak jatuh, kayak ini gitu. Jadi atletnya kita instruksikan seperti itu. Membuat waktu itu soal komplain sama wasit sehingga wasit meninggalkan pertandingan, itu sebenarnya untuk recovery atlet kita. Kalau kita aerobiknya kalah, tapi kalau kita menang, ya jangan beri kesempatan mereka buat Siti, ya kan? Jangan diberi kesempatan. Kita masih belum capek, mereka sudah capek, kalau mereka minta istirahat, ya kan? Nah itu kita memainkan pertandingan sebagai seorang pelatih. Tapi dasar dari penghitungan itu sudah bagus. Hanya aja nanti trik pemain, trik pelatih itu belum di sana, gitu ya. Oke, terima kasih. Contohnya untuk saya mengenai sistem energi Coach, tadi kan ada sinergi aerobik dan anaerobik. Jadi sebelumnya kan ada sumber energi juga. Ya. Sumber energi. Saya pernah mendapatkan suatu materi tentang sistem sumber energi ATPPC yang dapat digunakan yang berada pada otak sendiri dan mendarat. Saya begitu. Pada saat kapan ATPPC itu bekerja pada seorang atlet? Karena ini akan berkaitan dengan asam laktat. Sebenarnya apakah ada waktu tertentu bagi atlet itu atau memang setiap atlet berbeda per orangnya untuk mengaktifkan ATPPC dalam tubuhnya gitu? Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya segitunya ya. Jadi artinya kalau memang kita sekolahnya nggak tinggi, kita bisa sampai di situ, gitu. Jadi artinya kalau pelatih kan tidak harus sampai ke situ ya, tapi nanti implementasinya yang sampai ke situ. Tapi kalau konsep, nah ini berarti mesti akademisnya agak tinggi. Kalau kita punya sudah, semua kan sudah S1 misalnya. Itu untuk ketika itu semua sudah orang kan ke grup ini kan? Mempertemukan antara konsep Ya kan? Mau dikirim ke grup ini kan? Iya kan? Ayo, orang itu masih kayak gini. Kapan kita menggunakan ATPPC dan kapan kita menggunakan IPPC dan kapan kita jam 3-nya dan kapan kita menggunakan protein dan lemak nantinya terus sumber energi ya, sumber energi. Jadi ATPPC itu adalah kapasitas untuk bekerja. Suruh cek ke malam dah. Jadi begitu start utama, jadi seperti mesin start kemudian di braille pertama cepat itu adalah ATPPC. Enggak ada ngecek dia Pak. Kalau mesin mobil misal atau motor itu ATPPC ketika kita langsung cepat terus, maka di darah kita itu muncul laktat. Kalau Pak Devi Ini punya dia, selnya. Nah, laktat ini akan merusak sistem. Laktat sudah susah bergerak. Jadi sudah kaki itu sudah atau susah digerakkan. Kemudian nafas sudah sangat kolap istilahnya. Kalau mau dicoba, silakan lari 400 meter secepat-cepatnya. Nanti di berapa Anda merasa sudah ngangkat kaki aja sudah susah. Nah itu cirinya laktat itu sangat. Nah kalau misalnya ingin mengukur, kita ada alat mengukur asam laktat. Kalau itu kan istilahnya laboratoriumnya. Nah kalau ciri-ciri dalam latihan cukup kalau dia sudah bergeraknya sudah susah, nafasnya sudah bersama-sama, istirahatnya tidak bisa cepat. Itu ciri-cirinya kita latihan dilakukan. Nah nanti ya, tadi saya nggak tahu juga itu apakah laktatnya atau memang sudah banyak kali gigi serasa mau copot, tak capeknya gitu. Memang itu ciri-ciri
Jarak Collab apa namanya. yang paling mampu gitu. Ya, makanya itu collab. Yang rekan-rekan sudah mau collab. Collab Berarti laptopnya sudah sangat tinggi. Nah, atlet jangan terlalu banyak latihan collab. Latihan apa? Kalau dulu senang pelatih itu membuat muntah, buat ini ya kan? Sekarang dihindari. Jangan terlalu banyak. Latihannya seminggu itu maksimal 2 kali yang model itu. Jangan terus tiap latihan muntah, tiap latihan muntah, tiap latihan punang-punang. Nah, itu bahaya. Berarti harus menyediakan ambulan tiap hari. Itu yang menjadi masalah. Ya. Nah, ketika kita latihan berat terus, akan tidak berarti bahwa hasilnya akan tinggi. Justru ketika kita latihan itu smart itu cerdas latihannya. Kita sudah sampai ambang tertentu, sampai ambang tertentu recovery. Jadi kapasitas kerja kita itu selalu tinggi, selalu bagus. Tapi ketika kita collab, kapasitas kerja kita jadi hilang selanjutnya, ya kan? Berarti kita nggak latihannya nggak bisa banyak. Kenapa? Karena sampai pada level latihan tinggi itu collab, ya kan? Kemudian ada lagi pelatih yang sedikit bingung menentukan recovery. Sehingga kalau melakukan control recovery 3 menit, biar tujuan tadi sudah lari lagi, itu nggak bisa karena sebetulnya laktatnya masih tinggi. Kalau kita bekerja di level laktat, kita jangan lihat ini. Yang kita lihat adalah minimal 7 menit, gitu guys. Kadang-kadang kalau lari 200 meter, laktatnya itu bahkan lebih dari 7 menit, mungkin 15 menit baru bisa lari. Nah, jadi itu kerjaan kira-kira. Itu laktat itu nanti misterinya adalah di level 2 kita akan banyak diskusi karena sekarang ada perkembangan laktat. Nanti di level 1 ini kita cukup nanti bagaimana cara menentukan istirahat. Jadi laktat itu gunanya untuk bagaimana cara kita menentukan istirahat. Jadi latihan ATP itu istirahatnya berapa, latihan laktat istirahatnya berapa. Nah, kenapa istirahatnya panjang? Karena laktatnya harus turun dulu, bukan di nadinya. Kalau aerobik istirahatnya pendek, sebentar sudah turun dulu. Kalau aerobik, tapi kalau laktat, walaupun sudah kembali 130 nggak boleh lari, karena laktatnya masih tinggi. Kalau kembali ke 130 kan paling 3 menit, 4 menit kan, misalnya. Tapi sebetulnya itu laktatnya masih tinggi, hingga nanti muntah. Kira-kira seperti itu. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya selesaikan yang terakhir ya, bagian terakhir. Ini nanti yang akan kita kaji. Ada daya tahan, ada kekuatan, ada kecepatan, ada koordinasi, ada fleksibilitas. Nanti itu akan kita kaji satu persatu. Jadi nanti Pak Devi sore akan melakukan daya tahan, endurance. Bagaimana latihan daya tahan supaya VO2 tinggi. Ya, kemudian supaya recovery-nya cepat. Jadi kalau orang recovery yang cepat itu berarti duitnya banyak. Nah itu intinya. Nah ini nanti bagaimana latihan kekuatan, bagaimana kecepatan dan seterusnya. Nah ini bagian-bagian ini akan kita kaji. Kemudian gabungannya kekuatan dan kecepatan itu jadi power. Daya tahan dan kekuatan jadi daya tahan kekuatan. Kecepatan dengan daya tahan jadi daya tahan kecepatan. Nah ini nanti kebutuhan masing-masing cabang itu sendiri-sendiri. Jadi misalnya ini gerakan seperti ini, otot penggerak utamanya mana? Sistem energinya apa? Ini tadi berapa persen tadi yang dihitung oleh teman Rafi, ya, teman hoki, ya kan? Kemudian waktu durasi bermainnya, iramanya main, satu dengan yang lain beda. Lapangannya, lapangan sepak bola atau lapangan catur ini, kan beda lagi nanti. Nah, gerak dan variasinya seperti apa? Tuntutan intensitasnya tinggi atau rendah. Nah, ini nanti menentukan berapa persen aerobik, berapa persen anaerobik. Nah, di sini maraton yang kuning dengan tolak peluru. Maraton kekuatan nggak begitu banyak, tapi tolak peluru perlu banyak. Daya tahan maraton banyak, tapi tolak peluru sedikit, dan seterusnya. Nah sekarang olahraga Anda tulis di situ. Kira-kira bintangnya berapa? Kalau bintang 3 itu sangat penting, bintang 2 penting, bintang 1 kurang penting, tidak berbintang berarti tidak penting. Silakan dikasih menurut cabangnya masing-masing. 2 menit.